Tuhan Yesus, inilah iman kami, kesungguhan hati kami di hadapan Tuhan, bahwa satu-satunya alasan kami ketika kami ada di dunia ini adalah Tuhan yang menjadi jaminan. Terima kasih untuk kesempatan ini, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk kembali kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau dibimbing dan diajar oleh kebenaran-Mu. Karena kami tahu pengajaran sesungguhnya adalah bersumber dari kebenaran-Mu. Kekuatan iman kami ketika kami tidak berdaya, ketika kami tidak sanggup melakukan segala sesuatu, maka kami tahu ada kebenaran-Mu yang selalu menopang kami. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan hamba kesehatan, kekuatan untuk dapat menjabarkan apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kebenaran ini, sehingga di dalamnya kami semua boleh diberkati Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan setia dalam kehidupan kita, menolong dan memberkati kita hingga kita boleh ada sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, dalam bulan ini tim Gembala memberikan tema perenungan kita sepanjang bulan ini, yaitu kekudusan. Jadi pada pagi hari ini saya pun akan membahas tema ini, dan mari kita membuka firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada kesempatan ini. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. 1 Petrus pasal 1 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kita baca secara bersama-sama dengan suara lantang, ya. Dengan suara lantang, dengan suara nyaring. Kita bacakan bagian ini secara bersama-sama. Hitungan ketiga, kita mulai membaca. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis. Baik, sekali lagi saya bacakan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan kekudusan? Kalau kita melihat pengertian kekudusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan beberapa definisi tentang kekudusan itu. Secara etimologi, kudus berarti suci, kudus berarti murni, tidak tercampur, tidak terkontaminasi, dan tidak dipengaruhi. Itu secara etimologi, kudus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, mengapa kekudusan ini perlu dibahas di dalam gereja Kemah Injil? Bahkan saya berpikir ini bukan sebuah kebetulan tim Gembala mengambil tema ini. Mengapa ini perlu dibicarakan? Mengapa kekudusan ini perlu diajarkan? Karena Bapak Ibu Saudara, gereja kita, Gereja Kemah Injil Indonesia, menganut teologi holiness atau menganut teologi tentang kekudusan. Jadi kalau ditanya apa itu teologi Kemah Injil, maka Bapak Ibu Saudara jawab holiness, kekudusan. Maka saya menyimpulkan bukan berlebihan, ya, bukan berlebihan kalau gereja Kemah Injil harus membahas tema tentang kekudusan, bukan berlebihan. Karena memang teologi kita menganut tentang kekudusan ini, ya, menganut tentang kekudusan ini. Bapak Ibu Saudara, waktu saya kuliah, saya ingat ada seorang dosen saya, dia sudah almarhum ya, namanya Iketut Eno. Mungkin mereka tidak sempat. Dia orang Bali.
Dia mengajar pengantar perjanjian lama. Setiap kali dia masuk kelas, Bapak Ibu Saudara, penekanannya adalah hidup kudus 100%. Selalu dia tekankan. Jadi setiap kali belajar, dia selalu tekankan ke mahasiswa, harus kudus, hidup 100%. Kudus 100%. Bapak Ibu Saudara, waktu saya mendengarkan pernyataan itu, saya agak bingung. Dan saya bertanya, Pak Eno ya, Pak Iketut Eno. Mohon maaf Pak, saya bertanya, apakah bisa kita sebagai orang berdosa untuk mencapai kekudusan sempurna yang dimaksudkan oleh Bapak 100%? Saya katakan, bukankah kita manusia yang tidak sempurna? Bukankah kita manusia yang setiap saat jatuh dalam dosa? Lalu bagaimana tentang pernyataan Bapak tentang kekudusan 100% itu? Lalu beliau mulai menjelaskan. Dia katakan begini, benar, apa yang menjadi pertanyaan saudara dan pernyataan saudara itu benar. Bahwa hidup kita adalah hidup yang berdosa. Tetapi dia bilang, bagaimana kita menekankan kekudusan dalam hidup kita? Caranya adalah, ini cara yang dia berikan kepada kami. Caranya adalah setiap 10 menit dalam satu hari, engkau harus berdoa memohon kekudusan dari Tuhan. Itu baru engkau akan mendapati bahwa dirimu kudus dalam hidupmu 100%. Itu tips yang beliau berikan ya. Katanya setiap hari, 10 menit dalam setiap hari engkau harus berdoa, memohon pengampunan dari Tuhan, memohon kekudusan dari Tuhan. Karena memang natur kita, dia bilang ya, natur kita adalah natur dosa. Memang pada waktu kita diciptakan Bapak Ibu Saudara, kita tidak diciptakan dalam keadaan berdosa. Ingat ya, Adam dan Hawa waktu diciptakan oleh Allah, mereka tidak diciptakan dalam keadaan berdosa. Mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu kapan dosa itu mulai ada? Dosa itu mulai ada ketika Adam dan Hawa salah menggunakan hak bebas. Ketika dosa itu ada dalam diri Adam dan Hawa, ketika mereka salah menggunakan hak bebas mereka. Allah tidak menciptakan mereka dengan remote control. Allah tidak menciptakan manusia dengan remote control. Tapi Ia memberikan hak bebas. Dan ketika mereka salah menggunakan hak bebas itulah, kemudian mereka jatuh dalam dosa. Mulai dari situlah semua keturunan di bawah Adam dan Hawa, maka mereka memiliki natur manusia berdosa. Sampai pada keturunan kita sekarang. Natur dosa itu ada dalam diri kita. Itu sebabnya ada orang bilang begini, dosa warisan. Sekalipun dia masih bayi, masih belum tahu apa-apa tentang dosa, tapi orang katakan dia sudah berdosa. Dosanya dari mana? Dari warisan orang tua. Karena natur manusia ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, telah mengenakan natur dosa itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam sepanjang Alkitab, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, istilah kudus ini merujuk kepada pribadi yang sama. Sekali lagi, dalam sepanjang Alkitab, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, istilah kudus ini memiliki rujukan yang sama, yaitu merujuk kepada Allah. Ya, kekudusan itu merujuk kepada Allah. Mengapa demikian? Mengapa kekudusan itu merujuk kepada Allah? Karena kekudusan itu adalah identitas Allah itu sendiri. Mengapa kekudusan itu merujuk kepada Allah? Alasannya sederhana. Karena kekudusan itu adalah identitas Allah itu sendiri. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah menemukan saat di mana Allah tidak kudus? Tidak mungkin. Benar ya? Tidak mungkin. Pada dasarnya dan sepanjang sejarah, Allah itu adalah Allah yang kudus. Tidak mungkin dia menjadi pribadi yang tidak kudus. Berbeda dengan kita sebagai manusia.
Ada kalanya kita kudus, tetapi juga ada kalanya kita tidak kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf sebentar ya. Tolong doakan saya, kaki saya lagi nyut-nyut ini. Dari tadi saya menahan sakit karena asam urat. Tolong doakan supaya saya bisa menyelesaikan khotbah ini. Kekudusan itu adalah identitas Allah itu sendiri. Maka kalau kita berbicara tentang kekudusan, berarti kita sedang membicarakan identitas Allah itu sendiri. Ya. Mengapa saya katakan kekudusan itu adalah identitas Allah? Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 6. Bapak Ibu Saudara silakan buka Alkitab. Yesaya pasal 6 ayat 2 dan 3. Kalau bisa ditampilkan di slide, silakan ditampilkan. Yesaya pasal 6 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan konteks ini menceritakan tentang pengalaman Yesaya waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Kita lihat kisah ini diawali dengan para serafim. Para serafim yang berdiri di hadapan Allah. Serafim itu adalah malaikat. Ya. Serafim itu berdiri menghadap Allah. Tetapi yang menarik adalah para serafim masing-masing mempunyai 6 sayap. Perhatikan penjelasan ini. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka. 2 sayap ya. Dipakai untuk menutup muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Bapak Ibu Saudara bayangkan seperti apa keadaan serafim ya, yang punya 6 sayap, sayap yang melayang-layang. Lalu dikatakan 2 sayap menutup muka. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini menunjukkan bahwa inilah sebenarnya identitas Allah itu. Bahwa dia adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh manusia. Bayangkan serafim saja Bapak Ibu Saudara, malaikat saja ketika berhadapan dengan Allah harus menutup muka mereka dengan 2 sayap. Menutup kaki mereka dengan 2 sayap. Itu karena memang identitas Allah adalah Allah yang kudus. Pertanyaannya adalah, mengapa identitas Allah itu juga harus menjadi identitas kita sebagai pengikutnya? Mengapa kekudusan Allah itu juga harus menjadi kekudusan kita? Mengapa? Kalau kita melihat pengalaman Yesaya tadi ya, waktu Yesaya berjumpa dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesaya berjumpa dengan Allah, apa yang terjadi dengan Yesaya? Yang terjadi dengan Yesaya adalah Allah mengenakan, perhatikan ini ya. Waktu Yesaya berjumpa dengan Allah, yang terjadi dengan Yesaya adalah Allah mengenakan identitas kekudusan itu kepada Yesaya. Coba kita lihat di dalam ayat 5, 6, dan 7. Dikatakan demikian. Yesaya pasal 6 ya, ayat 5, 6, dan 7. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit
dari atas mesbah. Perhatikan ini. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesaya berjumpa dengan Tuhan, maka identitas kekudusan yang berasal dari Allah dikenakan kepada Yesaya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Allah mengenakan identitas kekudusan itu kepada Yesaya, maka ada proses pengudusan di sana. Ada proses pengudusan yang Allah lakukan melalui serafim. Kalau kita lihat prosesnya, serafim itu terbang ya. Terbang lalu membawa bara. Membawa bara api, lalu bara itu diletakkan di mulut Yesaya. Itu proses pengudusan yang Tuhan kerjakan kepada Yesaya. Jadi sebelum proses itu terjadi, Yesaya menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis. Ya, kalau kita lihat dalam ayat 5. Celakalah aku, kata Yesaya, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Bapak Ibu Saudara, proses pengudusan itu terjadi ketika Yesaya mengakui keberadaannya. Seorang yang najis. Ketika dia mengakui keberadaannya dia seorang yang najis, maka proses itu diberlakukan. Karena kalau kita lihat urutannya, Yesaya mengakui dulu kepada Tuhan dalam ayat 5. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir. Lalu ketika dia mengakui itu, tindakan Allah itu dinyatakan melalui serafim dalam ayatnya yang ke-6. Tetapi seorang pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Ini proses pengudusan. Ya. Artinya bahwa, saya mau katakan secara sederhana begini. Bahwa pengudusan itu terjadi ketika kita menyadari siapa diri kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara menganggap bahwa kita adalah orang yang paling benar dari semua orang. Jangan menganggap bahwa kita adalah orang yang paling suci dari semua orang. Ingat, kesombongan adalah awal ketika kita jatuh dalam dosa. Jadi ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, dia mengakui, Tuhan, saya seorang yang najis bibir. Bahkan dia tidak hanya sekedar mengungkapkan di hadapan Tuhan dengan pernyataan yang santai, tapi diawali dengan sebuah kalimat, celakalah aku, kata Yesaya. Aku seorang yang najis bibir. Artinya ada penyesalan dari Yesaya. Dan ketika itu terjadi, baru tindakan pengudusan dilakukan oleh Allah melalui para serafim. Itu proses pengudusan Yesaya. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini kita akan belajar ada 3 hal. Kita akan belajar ada 3 hal terkait dengan kekudusan. Mengapa kita harus menjadi pribadi yang kudus? Yang pertama, dalam pembacaan kita ya. Yang pertama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan begini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa kita harus menjadi pribadi yang kudus? Yang pertama, karena hidup kudus adalah perintah Allah. Mengapa kita harus menjadi pribadi yang kudus? Karena hidup kudus adalah perintah Allah. Bukan saya yang memerintahkan Bapak Ibu Saudara. Bukan tim gembala yang memerintahkan. Bukan BPJ yang memerintahkan bahwa jemaat Tuhan harus hidup kudus. Bukan. Tetapi ini adalah perintah Allah. Kalau kita memperhatikan pernyataan Rasul Petrus ini di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Saya menyelidiki rupanya Petrus sedang mengadopsi pengajaran atau perintah Tuhan Allah kepada orang Israel. Coba lihat di dalam Imamat 19 ayat 2. Lihat Imamat 19 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini perintah Tuhan Allah kepada Musa.
untuk menyuarakan kekudusan terhadap umat Israel. Berarti Bapak Ibu Saudara, kekudusan itu adalah perintah Allah. Jadi kalau ditanya mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Karena kekudusan itu adalah perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Maka kalau ini adalah perintah Allah, berarti Bapak Ibu Saudara wajib bagi kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan organisasi pemerintahan ya, misalnya kalau ada instruksi pemerintah, misalnya presiden yang menyuarakan harus begini dan sebagainya. Maka yang di bawah presiden itu, struktur yang di bawah presiden itu wajib melakukan apa yang menjadi instruksi presiden itu. Kenapa? Karena presiden yang menyuruh. Kalau tidak melakukan, maka akan ada konsekuensi. Kalau tidak melakukan, maka akan ada konsekuensi. Ini bukan presiden yang menyuruh kekudusan ini, tetapi Allah. Maka kalau kita tidak melakukan kekudusan ini dalam hidup kita, maka akan ada konsekuensi yang harus kita terima di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Kita mundur satu ayat di atasnya. Dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ya. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan dalam bagian ini. Ada beberapa penekanan penting yang terkandung dalam teks ini, dalam ayat 15 ya, terkait dengan kekudusan itu. Coba kita lihat yang pertama. Dalam ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Penekanan penting dalam teks 1 Petrus pasal 1 ayat 15 yang pertama adalah menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu ini berbicara tentang dalam segala hal kita harus tetap kudus. Tidak hanya hari Minggu kita kudus, tidak hanya di dalam gereja kita kudus, tetapi ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di kebun, ketika kita berada di sawah, ketika kita berada di ladang, kita harus tetap menjadi pribadi yang kudus. Jangan menjadi pribadi yang kudis. Jadilah pribadi yang kudus. Itu penekanan pertama. Penekanan kedua dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 adalah, saya bacakan ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Perhatikan kalimat ini. Sama seperti Dia yang kudus. Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Artinya adalah bahwa sentral kekudusan kita, pusat kekudusan kita adalah Kristus itu sendiri. Teladan kekudusan kita adalah Yesus itu sendiri. Makanya kalau berbicara tentang keteladanan kekudusan, maka lihatlah pribadi Yesus. Lihatlah pribadi Yesus. Sekalipun Dia diolok, sekalipun Dia harus disalib, menderita, padahal Dia adalah Tuhan dan Raja, tapi Dia harus mengalami semua itu. Tetapi kemudian apakah Dia menjadi kehilangan kekudusan ketika Dia harus menanggung semua itu? Tentu tidak. Makanya kita harus mau belajar bahwa yang menjadi sentral kekudusan kita, panutan kekudusan kita adalah Yesus itu sendiri. Belajar dari pribadi Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menjadi pribadi yang kudus? Yang kedua, dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Yang pertama tadi, mengapa kita harus menjadi pribadi yang kudus? Karena kekudusan itu adalah perintah Allah. Sekarang yang kedua, mengapa kita harus menjadi pribadi yang kudus? Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya ulangi bagian terakhir. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi pribadi yang kudus? Karena dengan kekudusan kita akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Dengan kekudusan kita akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Perhatikan kalimat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan jikalau dia tidak kudus dalam hidupnya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini Ibrani memberikan penjelasan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita melihat pernyataan Tuhan Yesus ya, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8. Ini sinkron. Apa yang dibicarakan oleh Ibrani pasal 12 ayat 4. Bahwa sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Ini sinkron dengan apa yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8. Coba kita lihat. Injil Matius pasal 5 ayat 8. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ingat, suci berarti kudus. Sinkron dengan Ibrani ini. Berarti pengajaran kekudusan ini, baik dari Rasul maupun dari Tuhan Yesus sendiri menekankan bahwa ketika kita hidup di dalam kekudusan, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita menikmati kekudusan dan mengenakan karakter Allah itu, yang adalah kekudusan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat Allah, kata firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dengan kekudusan kita akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang berkenan kepada Allah tanpa melalui proses pengudusan Allah itu sendiri. Tidak ada manusia yang berkenan kepada Allah tanpa dia menikmati proses pengudusan Allah itu sendiri. Ingat, proses pengudusan itu dimulai ketika kita menyadari kita orang berdosa. Mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, dan kemudian kita menyerahkan diri dan kehidupan kita kepada Tuhan. Maka di saat itulah proses pengudusan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan begini. Bahwa pada prinsipnya kekudusan itu adalah hasil karya Allah semata-mata. Hasil karya Allah semata-mata dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Tentu di dalamnya melibatkan komitmen kita. Ya, tentu di dalamnya melibatkan kesungguhan hati kita. Sekalipun itu adalah karya Allah yang Allah nyatakan dalam hidup kita, kalau kita tidak mau melakukannya. Itu sebabnya pengudusan atau kekudusan itu adalah hasil karya Allah semata-mata di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa, yang melibatkan komitmen kita untuk terus mengenakan karakter kekudusan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang menguduskan. Makanya kekudusan itu adalah karya Allah. Kita tidak dapat menguduskan diri kita, betul? Siapa di sini yang bisa menguduskan dirinya? Tidak ada. Kita tidak dapat menguduskan diri kita, tetapi kita adalah pribadi yang dikuduskan oleh Allah. Perhatikan ya, menguduskan dan dikuduskan itu pada dasarnya berbeda. Sekarang persoalannya adalah, apakah benar-benar kita menikmati pengudusan Allah itu di dalam kehidupan kita ketika Dia mengerjakan karya keselamatan itu. Disitulah kita harus melihat bahwa inilah karya Tuhan. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya tercurah, dan di sanalah kita harus mengambil makna bahwa kita harus hidup kudus ketika Tuhan mengerjakan karya pengudusan itu di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, saya teringat juga waktu saya kuliah ya. Saya teringat waktu saya kuliah, waktu itu saya sudah
pulang PKL, saya sempat pulang PKL, saya tidak langsung ke tempat kos, tetapi tidur di asrama, nginap di asrama. Dan ada satu anak Timor, Bapak Ibu Saudara, yang kebetulan dia satu kamar dengan saya. Kami di satu kamar 4 orang. Jadi setiap malam kami ada renungan pribadi, renungan kamar ya, renungan kamar. Jadi pasal per pasal kami bahas. Jadi ketika kami membicarakan tentang kekudusan, tiba-tiba adik yang dari timur ini, dari Kupang tepatnya, dia bertanya kepada saya. Karena memang di kamar itu dari 4 orang itu saya yang paling senior. Jadi saya ditanya, pertanyaannya unik Bapak Ibu Saudara. Dia tanya begini, Kak, mengapa Tuhan kita adalah Tuhan yang dikuduskan oleh manusia? Dia bertanya begitu, dia baru semester 3 kalau nggak salah ya. Dia bertanya, Kak, mengapa Tuhan kita adalah Tuhan yang dikuduskan oleh manusia? Saya secara pribadi bingung Bapak Ibu Saudara menanggapi pertanyaan itu. Saya katakan, dari mana kamu bisa mengangkat pertanyaan itu? Oh, dia katakan dari Matius. Dia katakan dari Alkitab, Kak. Adakah dari Alkitab itu Tuhan dikuduskan oleh manusia? Saya bilang dari mana? Matius pasal 6 ayat 9. Itu yang mendasari dia untuk bertanya tentang kekudusan itu. Lalu dia bacakan. Saya bacakan untuk kita. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Rupanya dikuduskan inilah yang mengganggu pikiran dia. Sehingga dia bertanya, loh kok dalam doa kita mau menguduskan Tuhan, gimana caranya? Apakah bisa manusia berdosa seperti kita untuk mau menguduskan nama Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha kudus? Saya katakan sama dia, adik, kalau di kampus kan adik ya, kalau yang adik tingkat adik, kasih kakak waktu untuk mencari jawaban ini. Saya tidak langsung menjawab Bapak Ibu Saudara, karena memang saya juga tidak tahu kenapa. Jadi sepanjang satu hari itu saya ke perpustakaan, buka cari referensi tentang teks Matius pasal 6 ini. Dan malamnya ketika kami ibadah, saya menemukan jawabannya. Saya katakan bahwa dalam doa itu harus dipahami dalam konteks doa. Waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apa maksudnya? Saya katakan bahwa di dalam doa, adik, kamu harus pahami bahwa harus ada unsur pengakuan kekudusan terhadap Allah. Jadi waktu adik berdoa, dikuduskanlah namamu, adik tidak sedang menguduskan nama Tuhan, tetapi sedang mengakui kekudusan Tuhan itu. Bukan sedang menguduskan, tapi sedang mengakui kekudusan Tuhan di dalam doa. Dari situ baru dia paham. Oh iya, terima kasih Kak. Sama-sama saya bilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang hal seperti ini juga timbul dari pemikiran kita. Bagaimana caranya kita mau hidup kudus? Kalau Tuhan menghendaki kita, kalau ini adalah perintah Tuhan, kalau ini adalah seruan Tuhan kepada setiap umatnya, bagaimana kita mau supaya kita hidup di dalam kekudusan itu? Yang terakhir, mengapa kita harus menjadi pribadi yang kudus? Di dalam Imamat 20 ayat 26 dikatakan demikian. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan. Sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Yang ketiga, mengapa kita harus menjadi pribadi yang kudus? Yang terakhir, karena kita adalah milik Allah. Sebagai milik Allah, maka wajib hukumnya buat kita untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Wajib hukumnya untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Demikian perenungan kita pada kesempatan siang hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati jemaat Tuhan di dalam berjuang untuk terus hidup di dalam kekudusan. Mari kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri.
Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dalam persekutuan kami pada kesempatan ini. Kami telah menyampaikan pujian kami telah menyampaikan doa kami telah diperdengarkan kesaksian dari beberapa anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami, memberkati kami dalam sepanjang kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap taat terhadap perintah Tuhan. Termasuk di dalamnya kami harus tetap taat menjalani kehidupan yang kudus. Tuhan berkati supaya ini tidak hanya sekedar menjadi perintah, tetapi juga kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menghidupi perintah ini di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam persekutuan ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan Tuhan dimuliakan. Dan kami semua boleh diberkati, dikuatkan dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat dari Tuhan. Allah di dalam Kristus Yesus yang adalah Gembala Agung kita, Allah sumber segala damai sejahtera, akan memberkati engkau serta melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali saat teduh. Demikian ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.